Indonesia, negeri kepulauan dengan lautan yang luas dan kaya. Di antara jenis biota laut yang mendiami perairan Nusantara, terdapat satu makhluk raksasa yang selalu memikat mata dunia. Hiu paus atau whale shark. Hewan ini bukan sekedar penghuni samudra, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas bahari Indonesia. Tersebar di berbagai penjuru lautan di Nusantara, keberadaan hiu paus menjadi satu dari sekian banyak fauna bahari yang harus dilestarikan, tak terkecuali di perairan Gorontalo. Terdapat satu sosok istimewa yang membuat lautan ini begitu terkenal. Ia bukan kapal megah, bukan pula manusia penyelam, melainkan seekor hiu paus bermotif indah yang oleh warga diberi nama Shirley. Shirley ini menjadi terkenal karena sebenarnya dia adalah salah satu dari hiu paus yang ditandai, istilahnya apa? Dalam riset sekarang yang berkembang untuk hiu paus di Botu Barani ini, beberapa teknologi sudah diaplikasikan untuk bisa melacak mereka, termasuk memantau kedatangan mereka dan pergerakan mereka di daerah Botu Barani. Kemunculan dia di daerah di daerah sampan atau kapal ketika menangkap ikan ini sudah menjadi pemandangan biasa. Jadi bukan sesuatu yang aneh bagi mereka, tapi menjadi viral karena kejadian tadi. Ada foto yang diinikan oleh teman, kolega dari ilmu kelautan. Penelitian saya tahun 2012 memang ada daerah upwelling, tapi di daerah ujung dari mulut Teluk Tomini ini, di situ daerah bagi terjadinya masa air naik dari darat laut tadi yang kaya bagi nutrien sehingga menyumbangkan produktivitas primer. Dan kalau kita ingat bahwa hiu paus tadi adalah pemakan plankton, maka ini mungkin salah satu faktor. Yang lebih utama mungkin karena dia mengejar makanan atau mencari makanan, itu yang pertama, jadi faktor alami. Faktor kedua, dan ini mungkin juga yang mempengaruhi kenapa hiu paus bisa lebih stay lama di daerah Botu Barani dan menjadi unik. Dia lama, dia dekat pantai. Nah, ini mungkin karena tadi secara historis sejak adanya kegiatan memberi makan yang tanpa disengaja oleh adanya pabrik udang dulu, buangan dari limbah udang yang diproduksi mereka, itu menyebabkan hiu tadi sudah punya kebiasaan untuk datang dan berinteraksi di daerah situ, sehingga menyediakan suatu daerah konsentrasi makanan yang tetap. Apalagi kalau kita kaji lewat penelitian mahasiswa tadi, itu ada kegiatan lalu memanggil-manggil dengan ketuk-ketuk perahu, hiu datang. Nah ini kan kemudian menjadi suatu kebiasaan bagi kawanan hiu tadi, dan mereka kenal. Memang di hewan-hewan di laut itu kalau ada pelatihan dilakukan, itu bisa menciptakan suatu kebiasaan pola-pola pada mereka. Jadi kalau tadi ada pengaruh faktor alam, kondisi dari teluk yang mensupport bagi produktivitas primer, kemudian ada juga pakan alami yang mungkin dia tertarik sampai datang ke Botu Barani. Kemudian ada faktor berikut yaitu antropogenik. Selain dia bisa menyediakan makanan, ini juga menjadi faktor dari mungkin yang menyebabkan hiu paus tadi bisa lebih lama ketika dia datang di Botu Barani. Shirley, begitu masyarakat setempat memanggilnya. Bukan karena dia betina, bukan juga karena motifnya yang indah semata. Tetapi sebutan Shirley disematkan oleh masyarakat sekitar, khususnya para nelayan, karena kemunculan hiu paus tersebut sering dilihat. Begitulah julukan hewan ini dengan singkatan Shirley. Berukuran hingga belasan meter, hiu paus ini adalah sejenis hewan pemakan plankton dan ikan-ikan kecil. Mereka bukan predator, melainkan penyaring laut yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem bawah laut. Kalau hiu paus ini sebenarnya dia tergolong hewan yang pemakan semua. Dalam artian
pemakan semua, baik baik apa tumbuhan atau hewan. Tapi catatannya karena dia sifatnya makan secara menyaring, seperti dengan filter feeder, maka yang dimakan adalah organisme-organisme yang berukuran kecil, renik. Nah, ini bisa mencakup tadi larva zooplankton, ataupun beberapa jenis fitoplankton termasuk mikroalga. Mikroalga di sini ada jenis rumput-rumput laut. Keberadaan Shirley di Laut Gorontalo ini bukanlah menjadi satu kesengajaan migrasi semata. Hewan yang tinggal di kedalaman lebih dari 50 meter di bawah permukaan laut ini memang sering datang dan muncul ke pesisir-pesisir pantai dikarenakan banyaknya ketersediaan plankton yang melimpah di daerah tersebut. Siklus hidup hiu paus ini cukup menarik. Dia induknya, atau kita ambil dulu baik jantan atau betina, ini dia bisa matang seksual atau bisa kompoi itu nanti pada umur usia 30 tahun. Usia mereka sendiri itu bisa sampai 100 tahun. Bayangkan, 30 tahun bisa matang seksual. Cukup jauh ya kalau dari umur manusia. Artinya 30 tahun baru bisa kawin. Kemudian dia secara begitu lahir banyak predator. Nah, dari sisi konservasi ini menunjukkan bahwa ada kerentanan bagi dia secara life span, dalam hidup, siklus hidup dia punya kerentanan untuk bisa bertahan hidup sampai dewasa. Karena banyak pemangsanya, banyak predatornya. Di dalam siklus hidup dia tadi yang kemudian mampu berhasil kawin dan bertemu, ini menjadi pertanyaan di antara peneliti sebenarnya, termasuk yang di daerah Batu Barani. Tapi kalau tadi di awal saya sebutkan, dengan kemunculan di sini yang cuma laki-laki dan juvenil, itu sudah pasti mengindikasikan bahwa Batu Barani bukan tempat untuk kawin. Dan bukan tempat untuk tadi melahirkan, karena tadi jantan dan masih muda. Yang mungkin adalah Batu Barani menjadi spot bagi hiu paus tadi untuk mencari makan atau untuk daerah pembesaran. Karena di laut itu bagi megafauna pemigrasi ada banyak faktor yang menyebabkan dia bermigrasi. Kawin, cari makan, membesarkan anak dan sebagainya seperti yang tadi disebutkan. Sejak 2016, kemunculan Shirley dan kawanannya membawa desa Batu Barani semakin dikenal. Bahkan desa ini pun sudah dikembangkan menjadi desa wisata hiu paus yang sudah mendunia. Wisatawan dari dalam dan luar negeri bergantian datang ke desa ini. Selain untuk menikmati ekowisata bahari, mereka juga ingin bertemu dengan sekawanan Shirley. I'm a tour guide for a group. I'm traveling around the world, but mostly, I'm interested in to visit some places with like a beautiful nature, beautiful culture. And when I search about the beautiful nature like this, like Sulawesi, and I found it, okay, in Indonesia, a big country, there is some beautiful island, and Sulawesi is one of the best, beautiful nature and beautiful culture. So that's why I choose to come here. Pemerintah Kabupaten Boneolang sangat bersyukur dengan adanya aktivitas pariwisata di hiu paus. Karena aktivitas pariwisata di hiu paus itu cukup memberikan dampak yang sangat besar, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Khusus untuk pemerintah, wisata hiu paus Batu Barani itu memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi, dan yang paling terdampak adalah justru masyarakat.
sejak tahun 2016 sampai tahun 2025 sekarang, itu sudah banyak mengalami perubahan yang sangat besar. Khususnya untuk pendapatan ekonomi masyarakat, kemudian aktivitas-aktivitas yang terkait dengan ekonomi kreatif, itu sangat berkembang. Dan alhamdulillah, banyak prestasi yang kita dapatkan melalui Hiu Paus Batubara ini. Untuk pengelolaan pariwisata yang ada di Hiu Paus ini sangat baik, di mana masyarakat yang ada di sekitar kawasan Hiu Paus ini, Batubara ini, sangat baik dan bekerja sama langsung dengan pemerintah desa, bahkan pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Pengelolaan wisata hiu paus yang berbasis tradisional menjadikan masyarakat sekitar ikut mengambil peran dalam menjaga dan mengembangkan tempat wisata ini. Perahu tanpa mesin dan dermaga yang tidak begitu besar misalnya, merupakan salah satu upaya untuk ikut menjaga lingkungan sekitar pesisir pantai agar tetap lestari. Mengingat kawasan laut di daerah ini juga merupakan kawasan konservasi. Pengelolaan hiu paus itu secara konsepnya adalah pariwisata yang berbasis tradisional atau pengelolaannya oleh masyarakat. Kami telah membentuk Pok Darwis itu sejak tahun 2016. Pok Darwis, kelompok sadar wisata Butubarani, sebagai pengelola. Namun ada juga beberapa entitas lainnya, seperti ada yang dibentuk oleh Kementerian Perikanan Kelautan. Kalau nggak salah Pok Maswas, kemudian ada kelompok kuliner, terus ada kelompok konservasi, banyak kelompok yang kemudian banyak memberikan kontribusi terhadap existing wisata hiu paus Botubarani. Dan alhamdulillah hiu paus Botubarani sudah masuk ke dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI tahun 2023 kemarin, dan mendapatkan peringkat ketiga. Dan juga alhamdulillah hiu paus juga wisata ini sudah menang di tingkat ASEAN, baik dari pengelolaannya, kemudian prinsip-prinsip kepariwisataan, alhamdulillah sudah cukup memenuhi syarat yang cukup ideal. Tercatat kontribusi pendapatan khusus untuk retribusi di tahun 2024 mendominasi sekitar hampir 40% dari total capaian retribusi sektor pariwisata di Bone Bolango. Angka nilainya sekitar hampir mencapai 300 juta. Ini cukup. Dan ini sebenarnya sangat kecil ketika kita bandingkan dengan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat dari semua aktivitas, baik perahu kaca dan dari atraksi-atraksi yang kemudian dikelola oleh masyarakat. Pendapatannya kami prediksi sudah bahkan mencapai dalam 1 tahun transaksinya bisa sampai 10 sampai 15 miliar. Seluruh aktivitas sana. Jadi ini sangat besar dan insya Allah kita akan pertahankan pariwisata, konsep wisata hiu paus Batubara ini bukan hanya aktivitas pariwisatanya, melainkan juga bagaimana kemudian pariwisata berkelanjutan, kemudian pariwisata yang mengedepankan konsep konservasi. Dan di sini juga bukan hanya naik perahu lihat hiu pausnya, tapi ada juga kayak itu naik di perahu kaca terus diambil video foto dari drone. Itu warga yang kelola semua, tapi semua atas kerjasama dengan pemerintah yang ada di Botubarani. Actually, the first impression was the people. The people are so kind. They all the time they smiling to you. They say hello to you. So people are super kind. And the second one is Islamic country, because I'm from Islamic country, and I saw, okay, here is my country. People have like a hijab, praying, mosque. So the second impression for me was Islam. Beragam inovasi dilakukan agar tempat wisata ini menjadi semakin dikenal baik untuk lokal maupun internasional. Dengan mempertimbangkan aspek ramah lingkungan, satu persatu sarana dan prasarana pun mulai dilengkapi. Itu penting untuk kelestarian tempat wisata ini ke depannya. Kendala cuaca sih, ada juga kadang ombak, kadang angin timur, angin barat. Itu bisa, hiunya ada tapi
suasana di bibir pantai itu yang mengakibatkan para nelayan tidak bisa menurunkan perahunya karena ombaknya besar atau airnya kabur. Itulah yang kendala-kendala di lokasi ini. Harapan ke depan semoga pariwisata ini, hiu paus, bisa bertahan dan lebih berkembang lagi. Yang paling utama adalah kerjasama antara warga sekitar dan pemerintah. Itu yang paling utama. Karena tanpa dukungan pemerintah, masyarakat di sini, khususnya yang ada di hiu paus, tidak bisa berbuat apa-apa. Desa Botubarani menjadi salah satu tempat wisata yang hits dan paling digemari wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Selain menjadi tempat konservasi, Laut Botubarani ini juga menjadi persinggahan Shirley dan kawanannya. Inilah yang menjadi keunikan, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pengelola maupun pihak konservasi. Kalau soal kendala di sana yang bisa kita katakanlah sebagai isu strategis yang perlu kita segera benahi, kita perbaiki soal kewenangan di sana. Karena di hiu paus bukan hanya pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini Dinas Pariwisata, tapi ada beberapa stakeholder lainnya yang kemudian punya kewenangan di sana. Kami Dinas Pariwisata Bone Bolango, kemudian ada juga Dinas Pariwisata Provinsi, kemudian karena ini ada di sempadan atau di garis batas pantai, maka kewenangan dari Kementerian Perikanan Kelautan dan juga Dinas Perikanan Kelautan juga punya kewenangan di sana, termasuk juga dari Angkatan Laut. Dan ini kami sementara menyusun sebuah SOP yang bisa menjadi sebagai dasar untuk kita berlakukan kawasan wisata hiu paus Botubarani sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan dan juga yang mengusung konsep konservasi. Karena ada beberapa hal yang kemudian harus tidak bisa dilanggar terkait dengan hal tersebut. Hiu paus walaupun dia sebenarnya tidak tergolong hewan yang agresif dan cenderung pemalu, tetapi dalam interaksi dengan pengunjung, ini bisa menciptakan suatu kondisi yang dia stres. Kalau dia stres, biasanya dia berenang lebih cepat, kemudian dia lebih dalam, dia berenang. Nah, kondisi ini selain stres tadi itu bisa berdampak pada pertumbuhan dan reproduksi dia secara jangka panjang kalau secara laporan ilmiahnya. Apakah kegiatan ekowisata ini bisa mengganggu habitat dia? Bisa. Dalam hal apa? Yang pertama, tadi adanya pemberian pakan sehingga membuat wisatawan juga sekarang menyediakan makanan yang terkonsentrasi dan dalam waktu yang tadi permanen mungkin, karena kalau ada kunjungan wisata tiap hari berarti ada pemberian makan setiap hari. Di luar secara periodik dari makanan alami, ini bisa menciptakan perubahan pada hewan tadi. Yang dulunya dia bermigrasi, mungkin dari sini ke Papua, kemudian balik lagi, mungkin dia bisa tembus sampai ke Sabang, ini bisa terganggu. Pola migrasi alami dia, jadi kalau terkait dengan masyarakat, apakah dia sebagai operator ekowisata ataupun masyarakat di situ yang sama-sama mengawasi, kalau bahkan perlu mengurangi itu kegiatan pemberian pakan. Dampak panjang dari pemberian pakan ini kita belum tahu, tapi ini bisa menimbulkan resiko. Resiko pertama apa? Interaksi dengan pengunjung ini bisa menimbulkan berbagai kerentanan. Contoh, dia luka. Lingkungan laut itu sendiri bisa terancam karena jumlah kunjungan yang banyak, otomatis akan banyak aktivitas yang banyak tentu akan beresiko menimbulkan sampah. Jadi hubungannya itu mungkin seperti itu.
Selain satwanya yang harus dilindungi, kelestarian alam bawah laut juga harus terus dijaga. Utamanya dari sampah hingga praktik wisata yang tidak ramah lingkungan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi warga dan pengelola setempat untuk tetap menjadikan tempat wisata ini berbasis tradisional. Sehingga Shirley dan kawanannya tetap nyaman dan terlindungi meskipun menjadi satu objek primadona yang sering dicari wisatawan. Tentu menjaga lingkungan itu supaya agregasi hiu di sini ini bisa berlangsung lebih berkelanjutan. Dalam hal apa? Ya, pengawasan secara partisipatif. Kalau dari sisi masyarakat, tadi menjaga lingkungan jangan membuang sampah. Karena ada ancaman bahwa ketika sampah-sampah tadi itu bisa lepas sampai ke laut, terutama yang plastik, dan itu bisa terhirup karena sifat dia yang filter feeder, dia menghisap. Ini bisa mengganggu pencernaan dan turunannya bisa mengganggu berbagai hal dan bisa sampai kepada kematian. Ini yang pertama. Jadi menjaga lingkungan itu tetap seperti kondisi sekarang atau bahkan bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik. Kami berharap pengelolaan hiu paus Batu Barani harus mengedepankan prinsip-prinsip kepariwisataan yang ideal. Khususnya untuk manajemennya harus bisa lebih profesional. Karena pariwisata bukan hanya bercerita soal amenitas, tapi bagaimana kemudian layanan terhadap seluruh pengunjung yang memberikan dampak atau bisa memberikan kesan yang baik. Dan ini penting bagi kami dan juga yang kami jaga adalah bagaimana kemudian wisata hiu paus Batu Barani ini akan bisa menjadi warisan bagi generasi kita ke depan. You know, I've been many countries around the world, especially if I want to compare this country, Philippines. In Philippines, I can see the nature like this, but after a few years, you know, they disturb everything. They didn't care about the nature. So I just asked to, tell to the people and government, please try to protect their nature as pure as, there is now. So the culture is most important for them to people like me from the other country who comes to this country. So the nature is important and to protect the nature. Yeah, it's the most, I think, important message. Pada akhirnya, Shirley dan kawanannya sudah mulai bersahabat dengan manusia, nelayan sekitar maupun pengunjung yang berdatangan. Tak hanya sekedar menjadi penarik wisatawan, ia juga menjadi simbol persahabatan manusia dengan alam. Mari terus jaga dan lindungi mereka.